Halo semuanya, ketemu lagi nih sama aku. Jadi di video kali ini aku mau ngejelasin cara membuat database di Odoo Accounting. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Ada 3 hal yang perlu disiapkan untuk membuat database di Odoo Accounting. Yang pertama ada data perusahaan, meliputi nama, alamat, dan informasi-informasi tentang operasional perusahaan. Yang kedua ada data pengguna. Data pengguna digunakan untuk mengakses akun suatu perusahaan. Biasanya satu perusahaan terdapat satu pengguna atau juga lebih. Yang ketiga ada mengkonfigurasi, yaitu menyesuaikan modul dan pengaturan sesuai kebutuhan bisnis. Ini adalah tampilan setting pada Odoo. Setting pada Odoo ini berfungsi untuk menambahkan user juga company yang akan dipergunakan nantinya. Nah, di sini ada manage user. Manage user ini berfungsi untuk menambah pengguna yang dapat mengakses perusahaan. Cara untuk menambahkan pengguna yang dapat mengakses di perusahaan ini, yang pertama kita klik new. Untuk nama bisa diisi pakai nama orang atau divisi. Lalu fungsi-fungsi dari Odoo seperti sales, accounting, dan purchase dapat disesuaikan. Tetapi khusus di menu accounting dijadikan advisor dan sisanya dijadikan administrator. Nah, setelah selesai membuat data pengguna, kita lanjut membuat data company. Di Odoo ini bisa terdapat beberapa perusahaan. Untuk menambahkan nama perusahaan, kita bisa klik new. Lalu di company name bisa diisi dengan nama perusahaan. Setelah itu mengisi informasi-informasi yang terdapat di data perusahaan sesuai dengan datanya masing-masing. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Seperti pada menu user di sini ada tulisan tentang allow company. Allow company di sini menyatakan bahwa user ini boleh untuk mengakses beberapa company atau perusahaan yang lain. Di sini kita bisa mengisi perusahaan mana saja yang bisa diakses sama pengguna ini. Lalu cara mengubah password dari pengguna ini, kita bisa klik tanda pengaturan, lalu klik change password. Di sini kita bisa ketik password baru. Lalu kita dapat membuktikan apakah username yang tadi bisa mengakses perusahaan sesuai dengan perusahaan yang kita pilih atau belum dengan mengisi email dan password yang sudah kita buat tadi. Nah, yang ketiga kita akan mengkonfigurasi. Kita akan menggunakan modul accounting. Di modul accounting akan ada menu konfigurasi, dan di menu itu akan ada chart of account. Kita mengonfigurasinya di setting. Nah, di setting kita klik menu accounting. Di setting ini kita akan mencari fiscal country, yang artinya perusahaan ini tuh beroperasi di negara mana. Lalu kita isi juga physical localization. Ini juga menyatakan perusahaan bergerak di negara apa. Lalu di setting pajak diisi berdasarkan data-data yang perusahaan gunakan. Lalu untuk main currency ini kita bisa isi sesuai yang digunakan di perusahaan. Kalau misalnya di Indonesia berarti diisi dengan rupiah. Lalu untuk yang lainnya seperti customer invoice, vendor bills, vendor payment itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Jika sudah selesai mengkonfigurasi, kita bisa klik save. Di sini kita bisa lihat apakah konfigurasi kita sudah berhasil atau belum dengan cara klik modul accounting. Nah, di sini kita bisa lihat pengkonfigurasian yang sebelumnya kita udah berhasil.
Kita klik menu konfigurasi dan klik yang chart of account untuk melihat akun-akun perusahaan. Di sini udah terlihat ada akun-akun yang baru saja tadi kita buat.